Kali ini penulis ingin membahas soal analisa MotoGP. Di MotoGP itu mungkin pembaca sudah lihat banyak analisa ya. Umumnya dari website luar negeri ada misalnya motorsport.com, Sport Gazelle, Autosport, yang mungkin terkenal Matt Oakley, Manuel Pacino, juga yang lokal-lokal misalnya TMC Blog, Bang Haji Taufik, terus Arena Motor Balap, ada Polar.com, ada Media Otomotif juga. Nah, menurut penulis ini ada kelemahan besar dari analis MotoGP. Salah satu kelemahan terbesar ini adalah mereka kurang teliti dalam membaca sumber. Jadi penulis yakin mereka bisa bahasa Inggris. Penulis yakin mereka ini bisa lancar membaca, itu nggak sampai salah pengertian. Tapi masalahnya, mengapa kok sampai bisa ada banyak salah informasi? Salah informasi ini terutama kadang bisa salah judul, bisa salah tebak. Gak cuma media lokal aja, mungkin kalau pembaca Kupas Otomotif .wordpress.com sering melihat penulis protes sama pendapatnya TMC Blog. Ya memang karena TMC Blog kadang menurut penulis analisanya salah. Juga iwanbanaran.com. Nah, tapi ternyata bukan media lokal saja. Yang media luar negeri kayak motorsport.com, gp1.com itu juga melakukan salah baca detail. Jadi padahal nggak pensiun dibilang pensiun, padahal harusnya nggak ditolak sama tim tertentu disebut ditolak, padahal sebenarnya itu keinginan dari dia sendiri. Nah, anehnya kadang pernyataan tersebut, judul, asumsi macam-macam itu ditaruh bersamaan dengan kutipan. Nah, jadi kutipan dari misalnya manajernya siapa, dari pembalap siapa, itu ada. Tapi asumsi dan judul bisa beda. Nah, ini yang penulis herankan. Mengapa kok sampai ini bisa terjadi? Enggak cuma sekali, dua kali atau apa gitu, tapi termasuk sering, mungkin 1:2 malah. Kadang yang lokal yang ngawur, kadang yang luar yang ngawur. Tapi mungkin bisa jadi ini karena sumbernya beda ya. Jadi pada saat yang sama ya, misalnya pembalap satu sudah ada mengeluarkan pernyataan ini gitu, terus pada saat yang sama seharusnya dia, si pembalap ini, mengeluarkan pernyataan berbeda di tempat yang lain. Jadi bukan berbeda sih, tapi detailnya menunjukkan mengapa kok dia sampai seperti itu. Contoh yang jelas barusan adalah soal Andrea Dovizioso. Ini soal kontraknya dengan Ducati.
kan ini jadi berita rame karena Lorenzo juga dikabarkan mau masuk ke Ducati juga. Nah, masalahnya ternyata apa yang diumumkan media itu nggak benar. Jadi dibilang apa? Oh, Ducati pasti kan manajernya ngomong 99% pasti Dovizioso yang jadi ikutan dengan Ducati. Tapi nyatanya apa? Terakhir manajernya ngomong, "Oh iya, memang lagi buntu, lagi macet negosiasi kontraknya." Malah bilang kalau Ducati nggak kuat bayar Dovi lebih mahal, nggak mau bayar lebih mahal, Dovi pilih pensiun sementara, berhenti sementara. Nah, tapi kan berita-berita seolah-olah Dovinya yang dibuang oleh Ducati. Padahal sebenarnya Dovizioso ngengkel seperti itu kan karena minta bayarannya dibuat lebih mahal. Dan berhenti itu bukan berarti Dovi pasrah, tapi memang kemuanya seperti itu. Jadi bukan karena Ducati nggak mau terus Dovinya pasrah, enggak. Tapi emang Dovinya ngancam kalau Ducati nggak mau, ya mending nggak usah balapan sama Ducati. Jadi itu sudah kemauan dari Dovi sendiri, bukan karena bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa. Juga soal KTM, ada yang bilang tawaran dari KTM itu jadi senjatanya Dovi untuk nego Ducati. Ternyata kenyataannya enggak, karena KTM-nya sendiri sepertinya nggak mampu ngontrak Dovizioso, atau memang nggak ada rencana ngontrak pembalap semahal Dovizioso. Seperti kita tahu sendiri, KTM itu pembalapnya kan pembalap pemula semua, bukan pembalap tua. Jadi sepertinya KTM emang nggak ada rencana untuk bayar pembalap mahal-mahal. Jadi dibilang tawaran KTM itu dibuat jadi senjata, itu ya rasanya nggak bener. Karena lawong KTM-nya aja nggak tertarik kok. Ducati ya masa nggak tahu soal itu. Kemudian nggak cuma soal rumor pembalap kontrak macam-macam, tapi untuk soal fakta juga begitu. Soal analisa motor, soal ban macam-macam kok. Contoh yang paling populer itu adalah kemampuannya Marc Marquez. Marc Marquez itu kan dibilang jago motor Honda. Lorenzo dibilang melempem naik motor Honda. Padahal sebenarnya dari Marquez, dari Lorenzo, dari Cal Crutchlow, para pembalap ini semuanya ngomong Honda itu motor sulit. Marquez pun bilang gitu, motor sulit. Dan keluhan dari Lorenzo itu apa? Dia bilang dia nggak berani kencang-kencang, soalnya kalau kencang pasti ia jatuh. Komentar seperti ini dibilang sama orang-orang itu Lorenzo gak becus, Lorenzo gak apa. Padahal sebenarnya itu pun yang terjadi pada Marc Marquez. Jadi Marc Marquez itu kalau kencang, banyak ban depannya pasti lepas gripnya, dia pasti ada resiko jatuh. Nah, yang bikin Marc Marquez nggak jatuh itu adalah karena Marc Marquez itu bisa menyelamatkan diri. Nah, di seluruh pembalap MotoGP rasanya Marc Marquez bisa dibilang yang penyelamatan dirinya paling bagus. Bahkan waktu pas balapan penentuan kejuaraan di tahun 2018 itu,
kan Marc Marquez pernah jatuh tapi bisa menyelamatkan diri. Pas di depan dia jatuh. Nah itu resikonya jadi pembalap Honda. Jadi yang jadi bukti itu apa? Pembalap Honda itu selain Marc Marquez itu cedera semua. Ada Karl Crutchlow cedera kakinya, dia sempat kepikiran pensiun, cuma karena ada istirahat lama ini mungkin kakinya sudah sempat pulih, jadi nggak jadi pensiun. Terus ada juga Dani Pedrosa. Nah, Dani Pedrosa ini salah satu alasannya pensiun apa? Cedera. Karena cedera dia lebih milih pensiun, salah satunya sih. Padahal sebenarnya Dani Pedrosa ini kemampuannya cukup lumayan, top 5 lah. Dia menang bisa, cuma karena cedera dia akhir-akhir sebelum dia pensiun itu dia nggak bisa menang karena memang cedera, dia nggak bisa maksimal. Pembalap Honda lain, Takaaki Nakagami ini sama, mengalami cedera sampai sempat mengalami harus operasi di tengah musim balap, jadi harus digantikan sama Johan Zarco. Jadi ya sebenarnya motor Honda itu bisa kencang, tapi pada saat kencang resiko jatuh besar, dan jatuh ini pembalapnya nggak tahu mengapa kok sampai bisa jatuh. Marc Marquez pun juga begitu. Jadi Marc Marquez itu nggak bisa mencegah ban depan hilang grip. Itu yang dilakukan Marc Marquez itu kan grip ban depan hilang dulu baru melakukan penyelamatan. Hal ini beda dengan motor Yamaha. Kalau motor Yamaha itu limit grip ban depan bisa diketahui. Jadi Quartararo itu ngomong dia bisa kencang di Yamaha karena dia bisa mendeteksi limit ban depan. Kalau katanya teknisinya Yamaha, sorry lupa siapa, itu kalau Yamaha emang harus gitu. Yamaha untuk mencegah jatuh harus mengetahui limit ban depan itu. Kalau Honda nggak bisa pakai mendeteksi limit. Marc Marquez pun bilang dia nggak bisa mendeteksi limit ban depan itu. Dia pokok trial and error aja. Dan dia Marc Marquez aman karena dia bisa menyelamatkan diri. Tapi yang Yamaha juga ada kelemahannya. Kalau grip ban depannya Yamaha hilang, dia nggak akan bisa melakukan penyelamatan seperti yang dilakukan Marc Marquez. Jadi Rossi, Quartararo, Vinales itu nggak bisa melakukan penyelamatan diri yang kayak dilakukan Marc Marquez karena motornya beda. Kalau Yamaha kehilangan grip langsung jatuh, nggak kayak Honda. Mungkin karena beda bobot ya. Kalau Yamaha kan bobotnya cenderung lebih banyak di depan, kalau motor Honda itu imbang depan dan belakang. Tapi ini juga jadi masalah yang berikutnya ini soal ban. Banyak yang nggak begitu memperhatikan bahwa ban Michelin itu grip ban belakangnya besar. Nah ini efeknya besar untuk motor Honda sama Ducati karena keduanya beban bobotnya itu cenderung ada di belakang, nggak seperti Yamaha atau Suzuki yang bobotnya cenderung di depan.
kelemahan kedua motor ini adalah grip ban depan lemah karena kurang beban. Jadi trik yang dilakukan Mark Marquez misalnya itu membuat beban lebih banyak di depan, yaitu tujuannya agar beban di depan lebih banyak, grip jadi lebih besar, grip ban depan. Kalau yang Yamaha kebalikannya, Yamaha atau Suzuki, grip ban depan itu kelebihan, terutama untuk pengendara tinggi. Jadi waktu mengerem, orang yang badannya tinggi kayak Rossi itu jadi lebih banyak terbebani ban depannya karena badannya tinggi, mass transfer, perpindahan beratnya jadi lebih banyak daripada yang rider yang kecil atau ringan. Dulu waktu Michelin pertama mengeluarkan ban dengan struktur lunak, dinding lunak, itu kan yang jadi korban itu Rossi, karena badannya tinggi, waktu ngerem tekanan di ban depan makin banyak. Jadi kalau pembalap lain itu yang di Honda, yang di Ducati, atau pembalap kecil di Yamaha atau Suzuki, roda depan itu enak-enak saja. Kalau yang Rossi kayak itu, kayak balon empuk, kayak ban kurang angin. Jadi walau tekanan anginnya sama, yang Rossi terbebani, bannya jadi berubah bentuk. Karena bannya berubah bentuk, jadi pengendaliannya jadi lebih liar, lebih sulit dikendalikan. Terus lagi soal itu kelemahan motor Yamaha. Banyak yang ngomong tenaganya motor Yamaha itu kurang. Salah satu yang menjadi sumber tenaganya kurang adalah karena Yamaha itu pakai mesin inline-4, bukan pakai FM4 katanya. Tapi harus diingat bahwa dulu Yamaha memutuskan pakai crossplane, bukan saya Yamaha sih, tapi Rossi ya. Rossi memutuskan pakai mesin crossplane karena walau tenaganya lebih lemah, tapi respon mesinnya lebih halus. Jadi grip ban belakang itu lebih bagus. Karena kalau crossplane itu kan modelnya Big Bang, pengapiannya dikumpulkan jadi satu, dibuat nggak merata, biar ban itu ada sempat waktu itu istirahat antara letupan ledakan, jadi gripnya lebih bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai mesin inline-4, Yamaha itu tetap bisa kenceng selama Yamaha berani untuk mengorbankan sistem crossplane, meninggalkan sistem crossplane. Nah, ini banyak yang nggak dibahas sama orang-orang. Orang-orang juga nggak membahas bahwa sebenarnya yang jadi problem utama dari Yamaha sehingga bertahun-tahun nggak bisa terus-terus maju itu adalah sumbernya dari ECU. ECU adalah bukan sesuatu yang bisa dimodifikasi, nggak bisa ganti, cuma diprogram saja bisanya. Masalahnya ECU-nya MotoGP itu jelek, jauh lebih jelek daripada motor jalanan.
Dan ini terbukti dari penyakitnya yang dialami oleh masing-masing tim. Jadi membuat traction control yang mulus itu sulit. Engine brake, kan engine brake-nya di MotoGP bisa diprogram. Nah, itu juga sulit. Katanya waktu implementasi pertama ECU jelek ini, ECU Magneti Marelli, katanya terjadi banyak kecelakaan, banyak pembalap yang jatuh karena memang sistemnya nggak reliable, nggak bisa diandalkan. Jadi Yamaha itu mengalami kesulitan untuk menyetel traction control ini. Jadi sering terjadi banyak wheelie waktu akselerasi. Ini kan bikin masalah ya. Selain itu waktu kalau setelannya kurang, ban belakangnya jadi spin, jadi kalau ngegas itu jadi nggak ngegrip, jadi nggak bisa akselerasi dengan baik. Ini juga terjadi. Efeknya kan ban belakang jadi cepat habis. Rossi juga pernah pamer ban belakangnya yang habis itu. Nah, itu salah satunya efeknya karena traction control ECU ini kacau setelahnya. Dan masalah ini pernah terjadi juga waktu Dani Pedrosa masih ada di Honda. Marc Marquez juga mengalami juga. Cuma Marc Marquez ini mengatasinya dengan cara apa? Dia nggak mengendalikan ECU. Jadi Marc Marquez itu bisa kencang di Honda itu karena Marc Marquez berusaha mengemudi dengan gimana caranya ECU-nya jadi nggak ganggu. Jadi Marc Marquez berusaha mengendari sebisa mungkin tidak mengandalkan ECU. Ini kunci yang penting. Karena di Honda pun sampai sekarang masih ada masalah yang sangat-sangat penting yang sampai sekarang Honda pun masih tidak bisa mengatasi. Ini karena saking jeleknya ECU-nya yang ditawarkan oleh Dorna ya. Si Dorna ini bilang ini untuk pemerataan, tapi hasilnya kan teknologi MotoGP jadi ketinggalan. Teknologi ECU-nya jadi ketinggalan daripada teknologi ECU-nya, misalnya CWR 1000RR, Min RR atau ZX10R yang baru yang sudah pakai prediktif macam-macam. Magneti Marelli nggak ada kayak gitu. Teknologi kuno kan soalnya. Jadi sampai sekarang Honda itu masih berkutat soal engine brake yang setelannya masih nggak karu-karuan. Yang Yamaha masih berkutat dengan setelan traction control. Nah, tapi Yamaha ini sekarang ada perkembangan karena sekarang Yamaha sudah nggak ngotot harus orang Jepang yang ngerjakan. Jadi kalau dulu kan tertutup banget, oh sembarang harus Jepang, sembarang harus ditangani sendiri. Tapi sekarang enggak. Untuk ECU, untuk Magneti Marelli, Yamaha sudah mau terima kontrak dari luar. Sudah buka diri lah, biar bisa dikerjakan orang luar. Karena ternyata bertahun-tahun Yamaha nggak mampu untuk mengerjakan itu, makanya sampai minta maaf segala kan teknisi Yamaha itu. Langkah selanjutnya harusnya ya crossplane-nya dihilangkan. Dulu kan milih crossplane itu tujuannya biar biar respon mesinnya bagus, biar halus. Nah, tapi ternyata karena setelah diperkenalkannya ECU yang baru, crossplane itu jadi ketinggalan. Walau sudah pakai crossplane tetap aja nggak sip, tetap aja jelek efeknya, jadi kalah dari tim-tim lain. Jadi ya banyaklah informasi ini dari mana? Bukan dari analis macam-macam, tapi langsung dari ungkapan dari pembalapnya, dari manajernya, dari teknisinya langsung.
Jadi kalau ingin informasi yang benar, informasi yang genah, yang enggak neko-neko, sudah abaikan saja analis. Coba ikuti omongannya pembalapnya langsung, teknisinya langsung, manajernya langsung. Nanti kan lama-lama jadi tahu sebenarnya apa masalah yang terjadi. Dan biasanya beda dari yang ngomong-ngomongan analis itu. Nggak peduli analis lokal atau yang internasional, sama aja. Jadi sudah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.